Para kreator di rumah, selamat jumpa lagi. Kali ini kita kedatangan tamu, Pak Rastono Sumardi. Dia adalah sebenarnya ketua komunitas kreator era AI untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dia pegawai negeri, Iya, PASN ya, iya dan juga benar. siapanya nanti kita tanya aja langsung gitu ya. Iya. Yang jelas dia adalah aktivis untuk artificial intelligence saja juga gitu. Maksud saya bukan saja ya. Dia juga aktivis apa namanya menggunakan AI untuk segala macam ya. Apakah benar begitu ya Pak Rastono? Ya, alhamdulillah sudah menggunakan. Sudah menggunakan AI ya. Ya, benar-benar saya sudah Eh, menggunakan. Sejak kapan Pak Rastono mengenal AI? Mungkin intensnya mungkin baru setahun ini ya, mungkin sejak gabung di aktif di satu pena Mountain Creator RAI ini saya mungkin lebih apa lebih terasa memanfaatkan. Sebelumnya sudah kenal tapi kurang memanfaatkan. Oh Tapi gitu. benar-benar memanfaatkan mungkin setahun ini. Tahun ini memang benar-benar saya mendapat manfaat besar dari AI itu sendiri dalam pekerjaan saya, dalam hobi-hobi saya, dan pengabdian saya. Dampaknya sudah saya rasakan sekarang. Sehingga diangkat menjadi koordinator untuk provinsi. Ya, dari Atau diangkat dulu baru mengenal lebih lanjut. iya, karena awalnya kan ya di dunia penulisan biasa saja kan, tiba-tiba ada kreator RAI, ya kawan-kawan juga minta gabung sama Salma lah, yang orang-orang satu pena kan. Alhamdulillah ya, insya Allah kita bisa bergerak bersama. Iya, artinya Pak Rasono yang apa dijorok-jorokin jadi koordinator, artinya di tempat Pak Rasono, mungkin Pak Rasono yang paling mengetahui tentang AI atau paling aktif atau kenapa Pak Rasono yang jadi. Ya sebenarnya kalau pelaku-pelaku AI kan juga semuanya sudah mulai tumbuh ya. Cuman untuk bisa bekerja dalam sebuah komunitas atau bergabung dalam sebuah komunitas kadang-kadang juga sulit. Orang maunya individual karena maunya nggak mau diatur gitu. Sementara kalau saya orang yang suka berkomunitas, artinya sebuah organisasi. Karena di sana kita menambah wawasan, kita berkarya bersama. Ya prinsipnya begitu. Jadi saya juga mengajak beberapa rekan yang bersedia untuk berinteraksi dengan kami di RAI ya. Dalam beberapa karya kemarin ketika dari RAI Pusat melaksanakan kegiatan, ya, seingat saya pernah menyusun karya AI juga termasuk berbentuk gambar, berbentuk cerpen, seperti itu. Kami juga terlibat kemarin dari Sulawesi Tengah. Jadi sebenarnya Pak Rasono ini terlibat dalam AI karena sudah berpengalaman berorganisasi ya. Iya, salah satunya mungkin kesediaan untuk berkomunitas itu saya memang sudah terbiasa dalam panggilan-panggilan seperti ini. Ada Eh, orang yang mungkin punya kemampuan, tapi mereka nggak mau mengelola sebuah komunitas, maunya ya kerja-kerja saja sendiri. Begitu, gitu. Kalau Jadi diajak ya ada kayaknya kurang hikmahnya nih tertarik. ya. Tapi ya kalau Hmm. saya lihat postingan-postingannya, karyanya lumayan. Tapi kalau diajak suruh gabung ini, gabung itu, kayaknya kurang berminat. Mungkin itu saja soal hobi. Oh, Kalau senangnya di saya ya belakang aja selain ya. hobi, saya memang hobi juga dalam komunitas atau berorganisasi. Kumpul dengan banyak orang. Tuh. Jadi sebenarnya yang mendorong itu adalah kebiasaan Pak Rastono berorganisasi nih. Kalau Ya, saya lihat ini CV-nya, Pak Rastono itu dari tahun 98 tuh udah aktif di organisasi ya. Sejak iya, kuliah memang. berarti ini ya, Sekretaris BEM. Ya, Memang benar-benar. aktivis dari muda ya, dari mulai Masih kuliah ya, dari dari kampus kan memang kampus. sudah sering Jadi Kak, berorganisasi. pernah jadi ketua HMI, ya, Ya, benar. kemudian sekretaris GP Ansor ya, Ya, pernah ya. Setelah. Bendara NU, kemudian Ikatan Sarjana NU. Iya, Jadi banyak kalau NU. saya lihat ini apa namanya pengalaman Pak Rastono dekat dengan tiga hal nih ya. Iya, Dengan Islam, iya, dengan NU, iya benar. kemudian dengan guru ya. Guru karena memang latar belakang dari guru. Saya dulunya Oh. seorang guru juga. Nah di sini nggak disebutkan Pak Rastono tuh mengenal menulis tuh sejak kapan Pak?
sebenarnya sejak mahasiswa juga kami sudah mengenali lah pekerjaan menulis ini dan saya juga pernah menuliskan dulu ada pers-pers mahasiswa kan, pers mahasiswa Oh, ya masih ya menulis puisi apa ketika itu juga eh, kami juga mengisi biasa di puisi-puisi di jurnal kampus saja dulunya kan jadi gitu. Pak Rasono mengenal puisi dulu atau pers kampus dulu nih? Kayaknya saya lebih lebih dekat puisi dulu kayaknya kayaknya saya lebih menulis itu lebih duluan puisinya berikut mungkin lebih ke yang lain-lain. Dari mana Pak Rasono mengenal puisi? Artinya senang menulis puisi itu apa yang mempengaruhinya? Sejak kapan itu? Ya, Apakah sejak sebenarnya SD, kalau sejak kalau SMP? saya sih melihatnya mungkin ketika mulai kampus lah, ketika siswa juga masih kurang di kampus itu karena eh, saya juga bergabung di organisasi apa badan unit unit teater ya. Kalau unit teater itu kan kemampuan untuk mereproduksi juga imajinasi dalam bentuk kata-kata itu kan dilatih. Kayaknya itu Ya, berpadu dengan kemampuan saya menulis puisi karena latihannya di teater demikian. Sering disuruh menghayal lalu menuliskan atau menyampaikan dalam bentuk kata-kata gitu di teater kan. oke, Tapi itu pertanyaannya kenapa? jadi hal yang penting buat saya. Pertanyaannya kenapa Pak Rastono tertarik teater? Nah, saya ingin Ya, menggali ini pertama asal sebenarnya ada alasan. kata-katanya kapan ini. Pertama ada alasan yang agak personal karena saya ini termasuk orang yang demam panggung di masa-masa saya SMA, bahkan Hmm. sampai semester 3 itu saya masih belum berani berbicara. Ternyata teater itu memang melatih saya untuk berani untuk berekspresi di depan orang karena di sana pelatih saya sering paksakan maju walaupun itu baru simulasi dalam ruang latihan. Hmm. Berbicara gitu, sampaikan apa yang kau rasakan, kau pikirkan. Akhirnya ya walaupun dengan gugup akhirnya sering dibiasakan dipaksa oleh anu ternyata itu menjadi satu perubahan besar bagi saya. Makanya saya cepat sekali bertransformasi dari seorang yang tak penakut orang bilang yang demam panggung tiba-tiba jadi orator atau jadi pemimpin yang dibutuhkan kemampuan komunikasi. Jadi dalam waktu 1 tahun saja berkat bimbingan dari organisasi ini, saya sudah mulai dipercayakan memimpin organisasi dari kampus lah. Terus sampai Hmm. di situ akhirnya saya sudah sering memimpin organisasi. Ya, kemampuan dalam teater, mengolah rasa ketika kita gugup seperti apa, ternyata itu sangat membantu saya. Kemampuan komunikasi juga dilatih di situ kan, bagaimana menuangkan pikiran dalam bentuk kata-kata itu kan di teater biasa diberi kemampuan untuk berekspresi seperti itu. Selain itu ya kalau di organisasi kayak di HMI kan melatih kepemimpinan, manajerial, administrasi, ya itu membentuk saya sendiri itu. Jadi saya rasa semua ada kontribusinya dalam pembentukan diri saya. Salah satunya juga puisi juga, nah ya memberikan satu apa ya? Karena puisi menurut saya ini soal rasa, soal eh, pendidikan emosional ya. Oh, Banyak banyak jadi saya hmm. mendapatkan itu, mengolah rasa dari puisi. Jadi Pak Rastono ini dengan sengaja masuk teater agar demam panggungnya hilang gitu. Ya, itu salah satu problem yang saya hadapi di masa-masa saya muda dulu. Tapi alhamdulillah, sekarang sudah sering memimpin organisasi, sudah sering berbicara di Ya, depan orang banyak. Alhamdulillah ah, sudah. bicara bicara dulu nih ya, bicara dulu Ya, ya. iya. Jadi Supaya ini apa tahu gimana Pak Rastono bisa artinya punya artikulasi bicara depan akhirnya jadi ketua ini gitu kan ya. iya, 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 iya. Itu memang Pak Rastono dari SMA itu apa ada keinginan untuk tampil di panggung atau apa Iya, bernyanyi apa punya band lalu nggak iya, berani iya. tampil atau apa Iya. bagaimana sih dulu gitu? Waktu SMA itu pernah mengikuti beberapa, ya kayaknya berapa kali ya lomba pidato. Tapi memang itu tadi soal demam panggung atau rasa takut itu ternyata saya berbeda dengan anak-anak lain yang nyalinya tinggi ya. Saya Ya. ini memang bawaannya memang adalah grogi atau demam panggung. Tapi saya selalu mencoba, bukan karena itu saya tidak berani mengikuti apa-apa. Saya pernah mengikuti lomba puisi juga di SMA, lomba pidato. Kadang-kadang ada yang paksa panggil, ayo ceramah di
ya musola lah kecil-kecilan begitu ya saya nekat saja walaupun bagi saya itu satu apa ya menghentikan rasa takut itu luar biasa perjuangannya kan karena memang itu mungkin sudah karakter asli saya jadi tapi saya berusaha melawan kelemahan saya itu dengan terus melakukan pengulangan-pengulangan saya enggak ya faktanya pernah melakukan hal-hal kayak lomba pidato apa semua setakut apapun itu yang saya rasakan saya mencoba untuk menghilangkan itu. Tapi yang menolong adalah teater ya. Ya, tapi kayaknya teater itu waktu di kampus banyak sekali dampaknya ke saya. Karena latas latihan, mengolah emosi, mengendalikan apa, menciptakan suasana yang imajinatif toh. Jadi kalau takut bagaimana supaya anggap saja ini tidak ada orang karena imajinatif. Jadi bisa di style dari pikiran karena teater melatih itu. Penjiwaan kan karena penjiwaan jadi anggap saja main teater ketika ada di panggung atau ada di lagi pidato jadi seperti itu Tapi motifnya memang Bapak itu ingin jadi penyair atau penulis atau apa? ya sebenarnya eh, pertama memang sudah ada eh, rasa suka juga ada tumbuh kan karena buktinya juga saya dari siswa atau bahkan mungkin sudah mahasiswa memang walaupun karya-karya sederhana kan memang suka menulis juga puisi ya Oh, atau terutama puisi teater ya. ya. Walaupun karena saya kan eh, basic pendidikan saya itu kan agak bertentangan ya istilahnya tidak bertentangan karena saya ini orang yang hobi saya itu matematika dari SMA. Jadi hobi Matematika biasa ya. matematika ya dari SMA saya memang prestasi terbaik saya adalah matematika bukan bahasa Indonesia. Sampai saya kuliah juga ngambil jurusan matematika. Tapi rasa ingin menulis sastra apa semua ada tapi kan tenggelam dengan kekuatan apa tantangan waktu itu lebih banyak ke matematika, jadi saya juga harus mengimbangi lah. Sekali-kali saya menulis puisi di anu, tapi saya fokus banyak lebih mendalami ilmu yang saya geluti yaitu matematika. Kayaknya itu apa bertentangan Pak antara matematika dan Antara sastra satu ya. pikiran satu rasa, toh. Iya. Artinya walaupun sebenarnya tidak bertentangan, saling melengkapi. Oh, Tapi iya, biasanya artinya kecenderungan itu kan orang kalau orang matematika mungkin kadang yang suka sastra. Atau sebaliknya orang sastra kok suka matematika. Itu kayaknya dua ini, kutub ini kayaknya ada jalan di dua titik iya di yang kutub yang berbeda. berbeda kan ya. Tapi saya mencoba menyatukannya karena saya seorang matematika yang sekaligus juga hobi sastra. Saya juga aktif di pemrograman komputer, tapi saya juga aktif dalam menulis dan sastra. Jadi saya memadukan kiri dan kanan ya, orang bilang, kekuatan kiri dan kanan. Jadi sampai kini itu antara matematika dan sastra itu menyatu ya Masih dalam bersama. Ya, masih dari menyatu. Stono ya. Ya, karena saya Apa juga salah ininya satu. Pak? Bukti konkretnya. Ya, saya masih menulis sastra di berbagai media, termasuk juga baik berbentuk audio, saya bacakan, saya tulis, publikasikan dalam bentuk buku, dalam bentuk media. Sisi lain saya juga masih, kalau matematika saya mungkin kalau di kantor sekarang saya adalah salah satu pemateri statistik sektoral di daerah ini. Ya, saya Oh, sering diundang menjadi narasumber yang membahas tentang statistik sektoral. Karena statistik itu ilmu dasarnya matematika. Dan itu salah satu narasumber di kabupaten ini adalah saya yang sering dipakai juga oleh Bapeda dalam kegiatan-kegiatan pembinaan satu data daerah. Jadi saya masih gunakan ilmu matematika saya di situ. Tapi di tempat yang lain saya masih diundang untuk membacakan puisi, untuk ya begitu. Kalau ada pertemuan kadang di suatu tempat yang kenal saya suka bersair, biasa di pembukaan diberi kesempatan untuk membacakan puisi. Berarti ya kedua-duanya masih dikenali dalam dua sisi itu. jadi banyak panggung lah ya Pak untuk tampil. Iya, iya. Artinya ya kita terima saja kalau memang dikasih itu ya. Karena memang nyatanya juga sampai sekarang masih aktif menulis Iya, membaca. menyenangkan. Tapi apa itu Pak? Apa statistik sektoral itu apa maksudnya? Statistik rural itu kan statistik yang didapatkan dari badan pemerintah lah. Jadi Mm-mm. data-data yang dihasilkan dari hasil kerja-kerja pemerintahan di dinas-dinas itu sebutnya statistik sektoral. Jadi kalau yang di BPS itu statistik dasar, mereka lebih ke masyarakat, toh. Mereka punya data itu hasil survei, hasil sensus.
Kalau kita ya produk yang dihasilkan, seperti punya dinas pendidikan, mengelola apa? Sekolah, berarti paling tidak di situ ada data jumlah sekolah. Ada mengelola apa? Guru, ya berarti paling tidak di situ ada jumlah guru. Ada siswa, berarti ada jumlah siswa. Itu namanya statistik sektoral, gitu. Seperti Oh, itu itu. memperkaya ini Pak wawasan tulisan aja, tulisan Bapak jadi apa ada dasarnya gitu ya. Ada Iya, statistiknya. Jadi tidak hanya apa berasumsi. ya paling tidak ya kita karena saya juga seorang matematika yang tadi statistik, saya tentu eh, menyukai soal data, data dan eh, analisis data kan. Jadi ya kalau kita menulis yang sifatnya ilmiah tentu sangat didukung dengan data kan. Gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. apalagi kalau membuat analisis-analisis, ya saya juga menulis beberapa analisis yang saya kirimkan ke sekretaris daerah. Saya mengirim sekitar 6 tulisan artikel ilmiah yang dilengkapi dengan data-data yang ada di daerah saya, dan saya persembahkan khusus, saya kirim khusus kepada sekretaris daerah karena itu sifatnya semacam masukan secara tidak formal, karena saya tidak bersifat mengikat, jadi saya hanya seorang, boleh katakanlah, penulis saja. Tapi saya ingin berkontribusi biar jadi bacaan juga, baru saya kirimkan ke Brida. Karena kan untuk menghasilkan data-data begitu butuh riset, kadang-kadang Brida saja harus menghasilkan tenaga ahli dari kampus berhari-hari, berbulan-bulan baru ada hasil studinya kan. Tapi Mm-mm. kita dengan AI, saya bisa membuatnya dengan waktu singkat, dengan mengambil semua data yang ada di jurnal, ada di segala macam untuk membentuk kajian. Saya tidak perlu dibayar, tapi paling tidak dibacalah. Karena kalau yang resmi kan dari dosen-dosen, itu kan harus mungkin bisa menghabiskan sampai 500 juta untuk buat kajian. Sementara saya berikan cuma-cuma berkat AI telah membantu saya memampukan saya untuk membuat kajian ilmiah berbasis data, toh dari data-data riset, dari jurnal dan seterusnya. Karena adanya AI, kalau tidak itu mungkin saya tidak bisa memberikan. Walaupun saya bersifat informal, setidaknya saya memberi masukan. Kan tidak perlu pengeluar duit. Kalau mereka ingin punya data seperti itu, menghadirkan tim peneliti dari kampus, mungkin mereka sudah habis ratusan juta. Tapi AI sebenarnya sudah menjadi jalan awal melihat data analisisnya. Luar biasa. Tidak mungkin. Tanpa AI mungkin juga tidak akan bisa kerja sendiri untuk menghasilkan dokumen kajian sampai 20 sampai 30 halaman yang seperti ditulis dengan riset para akademisi kan. Itulah, itu kira-kira pengalaman saya, dan itu saya berikan khusus untuk Brida dan asisten. Sekda. Dan itu Pak Sekda menerima catatan-catatan kita yang walaupun itu bukan dokumen resmi, tapi setidaknya layak untuk dibaca, dijadikan referensi untuk memahami soal daerah kita dari sisi data. Itu pengalaman Ya, saya. Pak, apa Pak Arsono udah masuk tentang AI nih, tapi kita tinggal sedikit ya, Pak ya. Iya, iya, Kita karena tinggal sedikit boleh. ini. Saya maju-maju ini, Pak. Itu apa namanya jabatan formal Bapak sebagai pegawai negeri apa ya, Pak? Saya sekarang adalah sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bangli. Itu. Eh, Dinas s- Kominfo lah kalau yang gampangnya Kominfo. Iya, itu kan dua hal yang ini ya. Bapak juga komunikasi juga tentang matematika ya. Iya, gitu. Jadi karena saya juga kira-kira 7 tahun lalu saya mencoba masuk memahami atau belajar bahasa pemrograman komputer. Jadi akhirnya saya terbawa ke ruang IT, dan saya alhamdulillah beberapa karya pemrograman atau aplikasi lah, istilahnya. Aplikasi pemerintah di kabupaten ini sudah lebih dari 10 saya buat dalam waktu 3 Nah, tahun. itu dia itu. Saya mau nanya itu. Saya baca tentang Bapak ini membuat Iya, aplikasi. Artinya Bapak sudah sangat dekat dengan komputer ya. Komputer itu iya akrab benar. sekali Iya, ya sampai iya bikin, benar. bikin aplikasi ya. Aplikasi, ya. Artinya masuk ke AI itu cuma tinggal tekan enter aja udah masuk. Iya, dasar Nah, saya dari komputer tadi itu, ya. aplikasi ini aplikasi apa aja Pak yang Bapak buat? Ini aplikasi yang kebutuhan internal Pak ya di kantor atau Di bagaimana? saya digunakan oleh beberapa dinas yang lain seperti kayak di PU, di Bapeda, di Keuangan, Dinas Pendidikan, yang di luar kantor saya, di Hmm. Capil, di Perizinan, di PP dan KB, itu ya kurang lebih ada mungkin 10 dinas itu menggunakan karya saya yang saya kembangkan.
Ya, artinya mereka memesan, meminta saya sebagai app developer. Ya, saya juga hasil belajar otodidak juga itu, Pak. Saya belajar Oh, otodidak, bukan kuliah, karena kuliah saya itu matematika dan ekonomi. Tidak pernah kuliah komputer. iya S2-nya ekonomi ya. Iya, benar. S1 matematika. Matematika, iya. Jadi ini bukan job desk Pak ya, bikin aplikasi ya. Iya, sebenarnya ini hook ya, karena kebetulan sekarang sudah di Kominfo kan. Karena kemarin juga kalau waktu di dinas, saya kan lebih banyak mengabdinya di dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu lebih dari 20, ya kurang lebih 23 tahun saya itu dinas pendidikan. Karena memang saya murni seorang yang berlatar belakang di pendidikan sebenarnya. Tapi karena saya menekuni bidang tambahan yaitu sebagai programming, akhirnya mereka dorong saya pindah ke Kominfo, ya alhamdulillah bisa beradaptasi di sini karena di sini kan pekerjaannya soal IT kan. Tapi IT Mm-mm. ini sudah menjadi hobi saya juga sebenarnya dari dulu. Selain saya sebagai guru, memang saya di sekolah pun ya saya biasa memegang lab komputer atau mengajar komputer gitu kan. Jadi sudah akrab lah dari dulu. Ini karir Bapak kayaknya lebih banyak ditunjang oleh hobi nih, bukan pendidikan. Iya, iya. Ini ilmu Ya, ekonominya kepakainya di mana nih betul. Pak? S2-nya nih, ilmu ekonomi pembangunan. Iya, karena saya pikir saya sudah di pemerintahan. Seringkali dulu begini, ada diskriminasi. Kalau saya membawa gelar SPD, seakan-akan mereka semua berpikir SPD itu jadi guru saja, tak usah lagi ngurusin kantor. Tapi Ah, kenapa kalau SHSE boleh di semua tempat, kayaknya ada diskriminasi kalau ada SPD tiba-tiba muncul di kantor lain. Ya kalau begitu, kalau kalian bisa SE, boleh di mana-mana. Kalau begitu saya ME saja. Saya magister ekonomi, berarti saya boleh di mana-mana dong. Karena begitu cara pandang mereka dulu. Seringkali sering diancam. Itu Pak Guru kasih pulang saja kembali ke guru. Nah itu kan ada faktor hikmah. Akhirnya saya hampir 23 tahun. Saya tidak pernah meninggalkan dinas pendidikan. Karena pola tadi kan, oh, guru mm-mm. itu ngurusin pendidikan saja, dianggap tidak mampu mengurus yang lain. Nah, sekarang saya buktikan saya bisa mengurus Kominfo, karena saya juga punya pengetahuan tentang hal yang ada di Kominfo, statistik, bidang IT, sebagai programming, sebagai penulis cocok dengan publikasi, kan Hmm. ada bidang publikasi eh, masa. Saya rasa kompetensi saya akhirnya cocok, karena berkembang dari hobi, bukan berkembang dari akademik. Iya, ini dari hobi nih. Dari hobi menciptakan dunia baru. Iya, Benar sekali. benar begitu. Jadi hobi itu penting sekali Pak ya Iya, dikembangkan. Jadi kita saya punya rasa itu. skill. Kalau punya hobi, apapun latar belakang pendidikannya, saya rasa kalau dia sungguh-sungguh, tetap dia akan memberi nilai. Termasuk saya. Ini saya rasakan ya. Jadi dari S1 ke S2 itu jaraknya berapa tahun Pak? Ya, kan saya S1 lulus 99. Hmm. Saya masuk kuliah 2010, ya berarti 20 tahunan kurang lebih. Oh, Saya sudah pegawai, sudah di apa iya. ya, sudah di kantor lah malah. Memang dalam rangka eksistensi nih ya Ya, Pak. itu saja Jadi bisa gitu. kemana-mana ya. Karena saya sudah di kantor, ya kan, saya mau kuliah juga ke yang agak ke pendidikan lebih murni juga sudah tidak ngajar lagi. Sementara saya mungkin untuk karir lebih banyak bicara manajemen, lebih banyak ke indikator pembangunan, akan menyusun range, renja, harus pahami kan indikator pembangunan. Mendingan saya masuk itu. Ilmu ekonomi kan belajar tentang indikator pembangunan, tentang tata kelola pemerintahan, keuangan dan semua kan didapat kan. Walaupun nggak Tidak. inline Pak ya dengan Ya, S1 ya. ya, tapi ya itu karena di mana-mana sih prinsipnya, karena saya basic matematika ternyata sangat mempengaruhi langkah-langkah saya. Karena numerik dan literasi itu dua hal yang menurut saya menjadi dasar. Orang itu Ya. bisa beradaptasi kemana saja. Kalau literasi bagus, numerasinya bagus, saya rasa kita mau kemana-kemana agak enak. Dalam waktu yang cepat kita bisa beradaptasi. Saya juga penggemar matematika nih Pak. Oh, begitu. Pelajaran SMA yang saya ingat cuma matematika, yang lain saya Iya. nggak ingat. Kalau saya alhamdulillah sampai pernah jadi guru, tapi saya tiba-tiba jadi di struktural ya. Tapi ya cita-cita saya menjadi guru matematika benar-benar terwujud karena itu hobi saya. Sekarang ya saya bawa nilai-nilainya. Ketika bertemu dengan tantangan yang membutuhkan analisis soal angka, maka ilmu matematika saya pasti akan hidup kembali. Kan saya akan lebih unggul kalau diberikan data, tabel yang bunyinya angka-angka, pasti saya akan lebih cepat untuk
Iya, menelaah lebih cara cepat yang lain. masuknya karena Karena memori saya terjangkau. adalah matematika, DNA saya ada matematika itu. Jadi Bapak mengajar sampai tahun berapa? Berapa tahun setelah lulus? Saya kalau pegawai negerinya saya mengajar cuma 7 tahun. 7 tahun. Sebelum sebelum pegawai negeri saya mengajar 2 tahun itu masih belum PNS, masih honorer. Berarti praktis saya 9 tahun. Selebihnya sudah di kantor karena kebutuhan pemekaran daerah waktu itu membutuhkan. Saya dengan Pak Hamri itu, Pak Hamri itu kepala dinas pertama saat pemekaran dan saya termasuk orang yang terbawa di apa di kabinetnya Pak Hamri pertama sekali dibangun dinas pendidikan di Kota Mobagu karena pemekaran. Beliau kadis pertama, saya termasuk orang pertama mengisi dinas itu Tapi di kenapa 2003. Bapak bisa terlempar ke struktural meninggalkan itu? Karena pendidikan S2-nya atau ada Atau waktu itu saya masih S1 sebenarnya. S1? Cuman eh, karena saya waktu itu aktif di organisasi, biasanya yang teman-teman itu yang dorong-dorong karena mereka pikir kalau saya di struktural mungkin akan lebih baik jalannya. Padahal saya tidak pernah ditanya apakah mau atau tidak, tiba-tiba diundang dilantik dengan membantu Pak Hamri waktu itu kepala dinas saya kepala seksi. Waktu masuk karena saya dari guru masuk asli dari eselon 4 di situ di dinas pendidikan. Jadi semuanya mendukung nih Pak, ya. Tapi lebih banyak karir Bapak dibawa oleh hobi ya. Iya benar. Kayaknya kalau kalau saya pikir sekarang yang memberi nilai rasa lebih untuk saya ya sebenarnya dari dasar hobi tadi kan. Artinya saya dapat apresiasi, dapat kepercayaan, dapat apa. Sebenarnya kalau dipikir kan yang banyak saya mungkin di tahun-tahun ini saya lebih dominan mendapat ruang kan berbicara kan berkarya di IT. Kayak tahun ini saja saya selesaikan mungkin ada 4 proyek IT di Kabupaten Bangke yang dipercayakan ke saya. Tapi saya juga kadang saya membangun tim karena kalau saya kerjakan sendiri sudah tidak mampu lagi kan. Saya ada tim tapi itu dipercayakan ke saya untuk memimpin menjadi leader dalam proyek IT di beberapa dinas yang sedang selesaikan. Apa itu Pak, proyek IT-nya? Ya ini kayak di Capil itu kan membangun namanya aplikasi Berkah Ananda. Itu mereka meminta agar proses administrasi pengajuan dokumen capil itu dari puskesmas, dari desa itu kan online kan. Itu mereka baru kalau di perizinan itu mereka minta untuk membuat data analisis, dashboard analitik untuk eh, dunia usaha yang ada di para istilahnya penanaman usaha kan usaha-usaha yang ada di sini dilihat dari data NIB-nya nomor induk berusaha itu kan ada memang dari OSS dari pusat tapi itu dimasukkan kembali diunduh diekspor ke aplikasi lokal kemudian dianalisis baik peta wilayah berdasarkan desa kecamatan berdasarkan apa begitu tuh sehingga memudahkan mereka memotret eh, aktivitas usaha yang ada di kabupaten ini. Itu punyanya penanaman modal dan perizinan dinas itu. Itu. Ada juga di keuangan. Kalau keuangan itu sudah punya namanya SIPDRI, punyanya Kemendagri. Tapi ternyata untuk dana yang tidak masuk di RKUD seperti dana BOS, dana CKN yang langsung ke puskesmas, itu tidak tercatat. Laporannya tidak tercatat karena mereka itu kan dananya langsung masuk ke rekening unit itu tidak langsung lewat rekeningnya daerah. Kayak BOS kan tidak masuk lewat rekening daerah, langsung ke rekeningnya sekolah. Tapi mereka punya kewajiban melaporkan kepada DPKAD untuk audit keuangan. Maka diciptakan namanya SP2B online. Sebuah aplikasi suplemen yang dibangun di daerah untuk mengelola ini data yang non RKUD, data yang keuangan yang masuknya tidak ke kas daerah tapi langsung ke unit kerja. Nah, itu tuh. Jadi tata kelola keuangan. Jadi itu akuntansi itu lahirnya dokumen akuntansi seperti buku buku kas umum, buku buku pembantu pajak ya seperti akuntansi. Hanya dibuat secara digital, secara elektronik. Berarti Bapak juga ngerti akuntansi ya? Ya waktu S2 juga di ekonomi kan ada akuntansi juga. Tapi Oh, kan ada mata kuliah ya akuntansi. karena saya ekonomi kan ada juga mata kuliah akuntansi baru saya baca juga kan dari laporan mereka bagaimana akuntansinya.
yang selama ini dibuat secara manual. Itu saja tinggal saya itu otomatisasi kan, sehingga mereka tinggal memasukkan tak, memproduksi paling tidak ada 6 dokumen yang dihasilkan, yaitu ada buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu kas, buku pembantu bank, terakhir ada laporan realisasi dan STBCM atau surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Itu 6 dokumen yang dihasilkan itu dilahirkan dari aplikasi itu. Jadi kalau misalnya 4 proyek ini selesai, artinya Bapak sudah membuat 17 aplikasi itu ya. Ya, Sebelumnya insya kan Allah 13 ya, nih saya karena baca. saya sejak tahun 2020 ya, terhitung saya ini sudah berapa tahun ya. Karena saya mulai belajar sebenarnya 2018. Saya belum lama belajar. Saya belajar di usia tua juga. Saya mulai mengenal HTML, CSS, JavaScript, sejenis begitu. Saya usia 45 tahun. Artinya saya sudah tahun 2018 itu usia saya sudah 45 tahun dan waktu itu saya kepala bidang pendidikan dasar. Baru mulai belajar itu bahasa itu. Otodidak melalui YouTube. Tapi akhirnya Lalu saya YouTube cuma, pula ya. ya selama 2 tahun saya belajar otodidak, alhamdulillah setelah itu sudah berani membuat proyek sederhana. Sampai sekarang akhirnya sudah meningkat lah. Yang dulunya sederhana tentu menjadi lebih kompleks. Kalau misalnya kita ambil nih Pak benang merahnya, semua aplikasi yang Bapak buat itu apa sebenarnya? Pelayanan, apa sistem di kantor atau Ya, apa? ada untuk tata kelola, ada juga untuk pelayanan. Ya, ada juga yang hanya kebutuhan apa untuk layanan informasi lah publik ya. Kalau cuma kayak website yang sederhana itu kan cuma lebih ke berita-berita. Tapi kalau bicara aplikasi berarti lebih bicara data dan pengolahan data, analisis data. Jadi lebih banyak kepada inputan data kan yang berupa angka, nanti di situ diolah, disajikan, dibuat analisisnya. Kayak data di PU umpamanya. Jadi bagaimana saya aplikasi itu mampu mengendalikan proyek sehingga tahu proyek mana yang sudah kritis, proyek mana yang sudah mencapai ambang batas, sudah dikatakan kontak kritis, yaitu yang sudah melebihi dari 5% maunya atau 10% dia punya deviasi itu kan sudah dikatakan kontrak kritis. Jadi aplikasi akan memberitahu sendiri mana kontrak kritis. Karena laporan dari pengawas itu akan masuk dan aplikasi itu akan membuat penilaian. Oh, ini kontraknya sudah kritis. Harus dibuat surat teguran atau mungkin harus dipantau. Jadi dengan demikian memudahkan bagi pengendali seperti PPK dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi untuk pengambilan keputusan sudah disajikan semacam apa indikator-indikator tertentu untuk melihat oh ini ada yang tidak beres, ini tidak tidak sesuai atau apa kan. Jadi orang muda sudah ada kode merah, kuning dengan logika-logika. Tapi terus terang saja di belakangan ini sebelumnya saya membuat aplikasi itu tanpa AI. Saya belum mengenal AI waktu itu ya. Karena 1 tahun ini saya pakai AI. Tapi Hmm, ternyata bukan hanya untuk menulis, untuk buat sastra. Nanti paling terakhir saya terapkan dalam dunia pemrograman. Ternyata faktanya luar biasa. oke. Walaupun pakai ChatGPT boleh, pakai yang lain boleh, padahal ChatGPT biasa. Saya bisa membuat skrip HTML dengan sempurna, sehingga kemarin saya mencoba membuat aplikasi pengaduan karena ada permintaan dari Dinas Pendidikan, karena saya sebagai pendamping IT sana. Mereka harus ada channel pengaduan secara online karena diminta dari KPK untuk laporan. Saya buat semalam saja, karena saya bangun baca itu sekitar jam 10. Saya kerjakan malam itu sampai pagi, besoknya sudah bisa dipakai. Itu Oh, karena udah. saya sudah pakai AI. Kalau tanpa AI, saya mungkin butuh waktu bisa mungkin 10 kali lipat waktu yang saya gunakan tanpa AI. Jadi AI bisa 10% waktu mempersingkat waktu pekerjaan saya kalau bicara. Jadi, itu saya sudah mulai mencoba melibatkan AI dalam dunia IT saya. Itu saya sudah rasakan betul Luar dampaknya. biasa ya AI itu Kerja ya. 1 bulan bisa 1 minggu selesai. Nah, sebelum kita lebih lanjut soal AI ini, Ya, ya, ya. aplikasi Bapak ini semua berjalan online. Ya, berjalan online dan masih aktif digunakan gitu. Maintenance-nya Online. banyak nggak? Apa banyak error atau apa gitu? Ya, kalau ada tentu namanya dunia maya tetap kalau ada error mereka beritahu ke saya ya saya akan berusaha secepat.
mungkin melakukan pemulihan. Karena yang terpenting juga itu. Karena namanya itu tetap ada. Jadi tidak satu kali dibuat langsung sudah jadi selama-lamanya. Tidak. Setiap waktu ada tantangan. Tiba-tiba ada error, tiba-tiba ada gangguan, ada apa. Tetap kita harus turun tangan. Mengatasi juga. Ya, serangan-serangan, judul apa semua menjadi ancaman juga. Tidak semudah itu zaman sekarang ini. Aduh, apa saja. Ini luar biasa saling saling begitu, saling mengganggu juga gitu. Ya, oke. Sekarang apa kita ringkaskan? Bapak Hmm. menggunakan AI untuk menulis. Satu, menulis. Udah pasti ya. Ya, pasti Menulis menulis. apa saja sekarang Bapak pakai AI. Ya, pakai AI untuk saat ini kalau tidak pakai AI rasanya mungkin tidak tidak bisa produktif. Saya bisa banyak menulis karena AI sudah saya manfaatkan. Yang kedua, Kedua program untuk pemrograman, yaitu yang pemrograman coding. Bapak udah pakai AI sekarang. Udah Iya, selalu. sudah terakhir-terakhir ini saya sudah memanfaatkan karena sudah saya tahu ternyata cocok dan dia lebih pintar juga dari saya lah. Saya cuma tinggal perintah tanpa kesalahan tipologi pengetikan dan seterusnya kan. Kalau bayangkan mengetik bahasa skrip itu kan jelimet. Kadang-kadang saya keselewat juga kan satu dua huruf apa. Tapi kalau Ya, AI tidak akan pernah keliru dia. Cuman apakah cocok yang diberikan untuk kita sesuai perintah kita atau tidak itu yang kita evaluasi. Kita maunya promnya ya. minta dibuatkan sebuah controller dari sebuah kode igniter umumnya. Mm-mm. Baru begini-begini, tapi umumnya sih mereka paham apa yang kita mau. Umumnya. Paling ketika dipraktekkan, tak dipasang, ada tidak cocokan karena ada beberapa bagian-bagian yang tinggal kita sesuaikan saja. Mm-mm. Oh ini diedit, ini ada yang kurang. Nanti kita perdalam nih Pak satu-satu. Iya, Pertama penulisan, kedua penulisan, pemrograman. pemrograman untuk pembuatan Yang aplikasi. ketiga bikin puisi. Ya puisi, ya sastra lah istilahnya puisi, mau cerpen apa semua sudah sangat bagus ternyata pakai AI. Bapak sudah praktekkan ya. Saya sudah praktekkan dan sudah dipublikasikan juga banyak di banyak media hasil-hasilnya. Yang keempat bikin lagu. Lagu, ya lagu saya juga ada beberapa Bapak lagu jadi yang memang komposer nih saya lihat ya. hasilnya bagus sekali karena Sudah banyak lagu. berlatar belakang menulis sastra, maka narasi sastra itu, lirik sastranya itu dibawa ke dalam dunia musik. Jadi memadukan dengan dunia ke sana. Hmm. Tapi Bapak aslinya ngerti musik. Saya mungkin kalau insting musik ada, tapi saya tidak tahu main musik. Memainkan Tapi naluri instrumen. musik ada, iya. Jadi ya saya ngerti lah menyanyi bagaimana tidak fals, menyanyi temponya harus pas. Kan masih bisa merasakan ketika orang menyanyi ini temponya lari, ini apa. Walaupun saya tidak bisa memegang alat musik memang. Tapi Bapak bisa menyanyi. Menyanyi ya sebatas Karaoke gitu, intinya karaoke. intinya tidak fals lah, tahu nada Oh, fals dengan tidak kan, udah tahu bagus Pak. nadanya di mana. Oh ini nada kurang terlalu tinggi ya, yang ngerti. Bisa merasakan gitu. Jadi naluri saja, naluri di musik. Oke, ini sekarang kita ini dulu Pak. Kita bahas tentang kepenulisan Bapak dengan Iya, AI, tapi kita insert dulu dengan artikel berikut ya. Bayu, silakan Bayu, tolong artikelnya Bayu. Ya, ini adalah berita terakhir ya, iya, alarm dari Sumatera ketika krisis iklim bertemu dengan kehancuran ekologis yang iya, ditulis oleh Parastono iya, tanggal hari Sabtu nih ya. Ya, iya, terima iya, kasih Bayu. iya benar-benar. Iya, Apakah itu Bapak menulis pakai AI? iya benar. Saya terus pakai AI. Pertama saya riset data dulu. Mm-mm. Setelah data sudah terkumpul, panggilkan data-data apa saja tentang itu. Baru kita tinggal menuju ke Bagaimana itu promnya Pak? Memanggil Jadi data. biasanya saya minta AI itu mengumpulkan jadi mengumpulkan data-data yang terkait bencana itu. Setelah dia kumpulkan ini ada berapa yang meninggal ini dari berbagai sumber kan. Nah, sekarang saya akan memerintahkan dari data-data tersebut coba kita buat artikel populer namanya atau tulisan populer ya toh. Nah, jadi otomatis dia akan buat dalam bentuk model tulisan yang mana kan yang diperlukan. Tapi data-datanya itu diambil dari perintah yang awal pertama kita minta. Toh? Kan. Pakai AI apa Bapak Kalau mengambil data? itu kalau ini kalau saya pakai Gemini. Saya pakai Gemini. Tapi saya memakai tiga yang ada ChatGPT kan yang paling populer, saya juga sering pakai.
kemudian ada DeepSeek juga, kemudian Gemini. Yang tiga ini yang paling aktif saya pakai. Dalam mengambil data, Bapak pakai Gemini. Ya, biasa Gemini itu karena mereka punya kemampuan untuk riset lebih bagus kalau Gemini. Kan? Mereka Hmm. bisa mengumpulkan dari sumber-sumber informasi, jadi dari berbagai tulisan kan, yang berkaitan dengan fakta-fakta kan tidak mungkin kita karang karena itu bukan narasi, itu fakta, angka, kematian, kerusakannya seperti apa kan. Baru saya membayangkan bahwa dari data-data itu pasti ada dampak ada ini penyebab dari sebuah kerusakan ekologi. Baru Hmm. kita kumpulkan juga data kerusakan ekologinya. Habis itu kita padukan antara data bencana dan data ekologi. Kita buat perintah satu kali agar menyatukan tulisan ini dilihat dari sisi ekologi, kerusakan ekologi di sana. Akhirnya jadi tulisan yang sangat bagus dan data-datanya juga memang fakta sesuai kondisi berita-berita yang sedang berkembang saat itu ya. Karena di situ mungkin baru seratusan yang meninggal. Kalau nggak salah sekarang mungkin sudah lebih ya. Kalau saya Kalau tulisan salah, tadi satu pena sudah 300-an. ya. Karena fakta berapa hari ini kan mungkin berbeda. Jadi kira-kira tahapannya Bapak menulis itu mencari data dulu, Ya, biasanya saya melalui Gemini. mengecek apakah Hmm. A ini memiliki sumber data tentang sesuatu yang kita inginkan itu bagaimana? Apakah akurat atau ada datanya? Kalau sudah ada data-data, maka kita bisa. Bagaimana Bapak ngecek datanya itu akurat apa tidak? Ya karena biasanya di situ kan mereka juga sebutkan referensinya juga dari mana data itu ada. Jadi kalau kita klik, tentu kita dibawa ke referensi aslinya. Apakah dia dari sebuah pemberitaan, apakah dia dari informasi dari lembaga pemerintahan resmi. Kayak begini kan di bencana kan ada dari memang dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional kan banyak rilisnya juga kan. Hmm. Tentu data-data itu saya pikir ya tingkat akurasinya lebih tinggi. Setelah kita racik temukan data-data itu bisa kita kumpulkan. Bahkan kadang-kadang kalau saya menggunakan Google juga kadang-kadang saya cek karena Google itu kan tidak bisa halu. Dia apa yang pernah ditulis orang dia hanya menampilkan. Beda dengan AI ini kan sedikit tahu ngarang. Nah, dia tahu bisa berpikir. Hmm. Tapi kalau yang saya takut jangan data yang dia karang. Kalau kata-kata biar dia karang. Tapi kalau data dikarang itu kan gawat. Maka Nah, biasanya bagaimana saya Pak membedakan antara data yang dikarang oleh AI dan data yang memang real? eh, ya Memang, kadang-kadang kan saya verifikasi lagi data. Kalau di lewat AI itu kadang-kadang ada juga yang tapi kalau saya pakai Pro, biasa kan kalau Mini Pro ada juga bagian kolom riset, itu biasanya menurut saya akurasi lebih bagus. Tapi kalau kita yang gratisan-gratisan ini kadang-kadang halunya bisa terjadi kan. Namanya tingkat kecerdasannya tidak sebaik yang Pro kan. Sementara saya ini umumnya menggunakan aplikasi yang gratisan. Bukan ya, artinya saya ini berkarya banyak cuma pakai gratisan. Tapi memang saya punya Gemini Pro itu Gemini itu yang pro, yang Gemini. Jadi alhamdulillah itu sangat menunjang untuk kualitas-kualitas yang penulisan yang butuh riset data, baru untuk menggambar dengan kualitas yang bagus. Saya sudah pakai Gemini Pro untuk menunjang tulisan-tulisan saya kan butuh ilustrasi. Termasuk gambar yang ditanyakan tadi, itu kan saya dari gambar aslinya itu saya lakukan perubahan melalui gambar AI kan. Jadi untuk mengilustrasikan itu. Jadi itu tidak asli lagi tapi eh, mengambil referensi dari situasi di sana bahwa ada banjir begini-begini gitu. Gitu. Tapi sudah pakai AI. jadi kalau menulis Bapak selalu menggunakan AI, tidak pernah tidak lagi ya. Untuk hari ini mungkin prosentasinya lebih tinggi daripada tidak. Ya, karena menurut saya sudah sangat membantu. Mau menulis berita-berita, cuman ya makin hari tentu kita yang penting kita makin terampil. Kemudian kita tahu jangan sampai apalagi yang bicara yang banyak hubungannya dengan data harus diverifikasi ya dengan sumber-sumber yang lain apakah ada perbedaan atau tidak. Karena itu kalau kita publikasi ada data kan. Kalau narasi kan termasuk bagian daripada gaya penulis. Tapi kalau data kan penulis tidak memproduksi. Ya. Jadi itu yang dihati-hati cuma soal data. Kalau data itu kan kita punya bagian, kan kita harus punya sumber. Gitu. Tadi saya hampir tertipu itu. Wah, Pak Restono ternyata ahli ekologi juga ya. Ya, macam ini. Dan tulisannya bagus Ya, gitu. gara-gara AI ini
Akhirnya bisa jadi ahli apa saja. Bisa Kadang ada. bicara ekologi, bicara sastra, bicara sejarah, kebudayaan, semua bisa dibicarakan. Dan alhamdulillah ya bukan hanya sebatas saya tulis, tapi saya seringkali menghadiri diundang sebagai katalah pemateri atau pembicara dalam banyak ruang yang berbeda-beda disiplin, tapi saya selalu berusaha beradaptasi secepat mungkin. Namanya bicara pendidikan, kemarin bicara public speaking, berarti ilmu komunikasi, di tempat lain bicara teknologi, di tempat lain bicara budaya, di tempat lain bicara sastra. Tapi saya berusaha bisa masuk, karena AI ini menjadi penopang untuk saya belajar cepat. Yang berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi, bagaimana menyajikan. Tahu sedikit yang penting disajikan dengan baik, tidak kelihatan kalau kita ini cuma tahu baru kulitnya. Yang penting tahu membawa, dan kita tidak pernah meminta kan, karena kebetulan kan diberi tantangan ya kadang-kadang kita kayak kemarin kita ditodong beri kasih untuk seminar nasional dari Pasca Sarjana, saya diminta untuk sebagai narasumber lokal bicara tentang pendidikan non formal kan, pendidikan masyarakat kan. Ya sudah lama meninggal pendidikan, tapi ya saya sudah berliterasi dengan AI, maka saya bisa beradaptasi dengan cepat sesuai tantangan. Nah, Pak Rasono kan juga menulis buku cerpen ya, kalau tidak salah ya, Ya, tahun cerpen. 2022. Ya, itu cerpen, cerpen itu masih ditulis manual, itu yang saya kirim ke Nah, Bapak. itu yang saya tanya ya. Itu Saya masih tulis manual. eksperimental ya. Belum mengenal AI zaman itu tuh. Kemudian Tapi ya sudah bagus sudah sekarang. menulis lagi pakai Iya. AI. Menulis cerpen. Ya, AI pernah sekarang. sekarang cerpen-cerpen saya muat, belum berbentuk buku, tapi bagian-bagian daripada cerpen itu semua di Bangkai Kreatif. Jadi kalau Bangkai Kreatif kalau dibuka, ada cerpen-cerpen situ seperti buku, tapi sebenarnya dia cuma satu cerpen saya bikin sampul, saya buat sampul seperti sampul buku, sehingga orang lebih tertarik kan ada sampulnya, kemudian isinya cerpennya. Nah, ini semua secara digital di Bangkai Kreatif, itu media yang saya. Kalau Bapak baca cerpen itu yang dibuat pakai AI, itu Pak Rasono merasa ini cerpen saya atau cerpen AI? Tapi sebenarnya karena kita karena membuat cerpen juga kan butuh interaksi juga, tidak hanya satu kali jadi. Interaksi emosional kita dengan AI juga kan harus jalan. Karena tidak semua yang mereka berikan itu cocok dengan kita. Tetap kita akan melakukan komunikasi berulang-ulang eh, agar dia mau mengikuti cara berpikir dan rasa kita gitu. Jadi ya itulah interaksinya sekarang. Anggap saja ini asisten. Tapi kan yang mau buat cerpen saya. Jadi saya menentukan cerpen ini sudah bagus atau tidak. Saya minta dibuat apa ya saya. Karena kadang tidak rasa ya kita buat lagi lebih dalam lagi. Dengan gaya bahasa yang mungkin bagaimana, yang lebih romantis pokoknya. Atau sesuai apa ya, namanya kalau yang mengharukan. Dialog-dialog yang lebih lebih cerdas. Makanya cerpennya ya ada banyak tipe-tipenya. Kadang bahasanya lembut, romantis, ada bahasanya lebih agak intelektual, ya Oke, lucu-lucunya juga. tadi Karena Bapak tergantung sudah dari gaya. menjelaskan, tadi Bapak sudah menjelaskan cara menulis artikel Ya, ya dengan artikelnya. AI. Betul. Kalau Ya. nulis cerpen, apakah Bapak membuat dulu cerita secara utuh gitu, kemudian baru dicemplungin ke AI, ChatGPT Ya, ya? saya biasanya menampilkan, biasanya saya menyebut biasa beberapa informasi juga. Pokoknya Mm, nama-nama tokoh yang akan saya berikan. mm, Karakternya, walaupun cuma sebagian-sebagian, saya sudah berikan. Tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh utama. mm, mm. Karakternya, kemudian situasinya di sana. Ya sebenarnya, sebagaimana kita menulis cerpen dalam manual itu kan memang ada aturannya kan. Ya, betul, betul, betul. Kita Walaupun harus saya jaga karakter tidak tokohnya. serapi para penulis menyusun secara terstruktur dan sistematis seperti itu. Tapi setidaknya unsur-unsur itu tetap saya memahami bahwa Mm, ada tokoh, ada setting, ada plot, ada klimaksnya seperti apa, harus ini. Kan harus saya gitu. Jadi kalau ada yang kurang, tentu saya rasa ini kayaknya cerpen kok klimaksnya nggak bagus. Harus kita buat lagi klimaksnya begini-begini, bikin yang sedikit lebih kejam lagi supaya orang membaca juga ya toh emosi bisa lebih terbawa. Kayak gitu. Tapi konflik-konflik dalam cerpen itu Bapak yang ciptakan atau diberikan oleh AI? Ya, biasanya ya hasil interaksi. Kadang-kadang kalau mereka berikan pas ya saya setuju itu. Kalau maunya saya biasa berikan sederhana. Mereka berikan kadang lebih dari apa yang saya mau. Tapi kalau cocok ya setuju. Kalau tidak, saya akan minta lagi untuk berikan informasi lebih lanjut lagi. Mungkin karena
kita bisa menambahkan informasi tambahan. Maunya saya begini, 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 begini. Kan nanti lah dibangun lagi yang baru. Nah, gitu kan. Jadi kuncinya ada di interaksi antara kita sebagai penulis cerpen dengan AI itu sendiri. Karena AI itu seperti asisten, kita perintah, kita tidak setuju, tidak cocok ya, suruh ulang lagi. Kita mau begini, begini, begini. Nah, jadi eh, sehingga menurut saya ya AI ini ya sudah cerdas untuk komunikasi dengan kita. Yang penting kita mengenali apa bahasanya ya, atau kita mau menyampaikan komunikasi itu dengan baik. Perlakukan saja dia seperti seorang sahabat atau seorang asisten kita ya, dengan bahasa apa saja. Makanya nggak perlu dengan bahasa yang AI harus menggunakan bahasa baku khusus, tidak, karena mereka sudah pintar juga. Mau pakai bahasa saya, mau pakai bahasa logat daerah, logat apa, tetap dia pahami. Iya, Jadi bisa aja ya. iya, jadi buat mereka itu seperti sahabat yang akrab. Saya saya perlakukan AI itu seperti itu. Nah, jadi makin nyaman chemistry kita, sepertinya dia makin nyaman juga bekerja dengan kita. Karena AI itu mampu merekam komunikasi-komunikasi yang pernah kita lakukan, sehingga akhirnya lama-lama dia pahami karakteristik gaya kita itu, mereka lama paham. Yang penting kita login kan, supaya kita tahu bahwa ini adalah akun kita. Sehingga Ya, kita kita tahu, login mereka dulu. sudah mengenal kita, oh ini yang masuk ini adalah Pak Rastono. Karakter gayanya itu begini, kalau begini dia tidak mau. Maka dia akan lama-lama, dia akan lebih banyak cocok dengan saya. Tapi mungkin kalau dipakai orang lain, akun saya mungkin tidak cocok, karena itu bukan Ya, AI yang itu sudah akrab dengan gaya saya. ya bahkan hal-hal lama yang pernah kita dialog sama dia, dia ingatkan ya. Iya, Begini, betul. wah Iya. kacau juga nih AI tahu. Ya. Ingatannya kuat juga Jadi dia. kuat juga, iya. Jadi menurut saya ya seperti itu, karena AI bisa makin hari bisa berkarakter ketika sering kita berinteraksi dengan dia. Dia akan mengerti juga karakter kita. Kan? Jadi cenderung nanti akan memiliki gaya-gaya tertentu ya, dengan cara saya berinteraksi, mereka juga akan memahami. Sehingga tulisan saya ataupun mungkin gaya puisi saya itu akan menjadi karakter juga, karena dia sudah sering saya perintah harus begini, oh berarti mereka tahu saya maunya begini. Kalau saya orangnya romantis semuanya, berarti dia akan lebih banyak ya, ya mengerti saya ini puisi gaya saya adalah romantis gitu. Jadi Nah, dia akan enak pengalaman dengan menulis bahasa mereka. puisi. Apakah bagaimana Pak Rastono bisa menceritakan pengalaman menulis puisi kan berbeda ya dengan cerpen yang narasi. Iya. Mm-mm. Iya. AI mana yang pinter puisinya menurut Pak Rastono yang dipakai Kalau oleh Pak Rastono? saya sih, kalau puisi masih masih nyaman ChatGPT. Saya rasa dia lebih, kadang-kadang dia masih mau ngikut kita, tidak terlalu banyak halu-halu ya. Artinya kadang-kadang kalau saya tulis kayak di DeepSeek itu kayaknya dia terlalu jauh dia dari mau kita. Tapi kalau yang ChatGPT saya ini memang kayaknya dia lebih mengerti aliran saya karena Oh, mungkin sudah sering saya pakai ya. udah paham deh. Nah, itu paham betul dia no. Tapi kalau saya menulis artikel itu saya pakai kayak DeepSeek atau mungkin Gemini. Tapi kalau yang ada bicara sastra, kayaknya Gemini lebih, apa? ChatGPT itu lebih mengerti aliran saya bersastra Nah, gitu. kalau misal Pak Rastono menulis puisi, promnya Iya. seperti apa kira-kira? Sebenarnya kalau saya menulis puisi itu, saya sebenarnya promptnya sederhana, tapi tetap saya memasukkan unsur-unsur yang karena kalau kita menulis puisi kan seringkali ada kata-kata kunci juga. Apa sih Hmm. yang mau disampaikan dalam puisi itu? Hmm. Jadi biasa namanya ya seperti orang umumnya kan. Memang Hmm. dalam aturan yang benar katanya peran dulu kan, peran perintah baru berikan apa itu, indikatornya apa, itu kualitasnya kan. Ya, kadang-kadang saya mencoba juga, Anda seorang penyair hebat, gitu. Itu artinya saya menunjukkan peran. Baru saya perintah, buatkan puisi, ya. Eh, tentang apa? Baru saya masukkan ide-ide yang ada dalam pikiran saya. Kalau perlu ada kata-kata khusus, kata-kata yang menjadi karakteristik saya. Walaupun satu dua kata itu menjadi ciri, toh. Makanya yang terlintas biasa kita menulis manual kan biasanya ada kata-kata yang menjadi senjata kita dalam puisi itu. Ya. Kata-kata kunci yang menjadi warna khas daripada puisi itu. Nah, itu kita suntikan di situ, masukkan, kemudian tinggal menggunakan gaya apa, mau mau yang romantis atau yang lebih apa, sedih-sedih atau apa nadanya ya, tambahkan saja nanti. Sebenarnya kalau saya simpel saja, karena saya tidak terlalu, ya walaupun saya baca teori-teorinya katanya begini-begini, tapi
prakteknya saya melakukan saya puas. Jadi saya sederhana saja, tidak terlalu banyak teori, ya. Tapi itu tadi tetap saya menyuntikkan kata-kata khusus biasanya. Dua tiga kata khusus yang menjadi karakteristik gaya saya. Kemudian saya menyebutkan sekali-kali juga saya bisa menyebutkan coba dengan gaya para sastrawan yang punya nama populer sepertinya tulis dengan coba gaya tulisan ala W.S. Rendra. Ternyata mereka mengenal Rendra punya tulisan. Kalau saya bilang kalau puisi religi, punya saya sebut coba ditulis dengan gaya aliran puisinya Gusmus. Ternyata bisa berbeda lagi karena Gusmus juga dengan aliran yang gaya gaya puisi yang berbeda. Tahu? Dia lebih ke ironi berupa apa ya paradok kritik-kritik begitu ya. Tapi bahasanya manis tapi padahal sebenarnya tajam. Memuji lah itu kan kalau Gusmus kan gayanya begitu. Nah, Wes Renda kan mungkin dengan kekuatan bahasa-bahasa romantismenya yang cenderung bahasa-bahasa sosial yang kuat. Gitu. Flat lah ya. Ya, tapi ternyata saya bisa merubah. Kalau saya pindah, saya mau suka menulis dengan gayanya Sapari Djoko Damono yang simpel tapi dalam tentang alam. Itu yang mau, ChatGPT ngerti bahwa Djoko Damono itu gaya menulis puisinya begitu. Tinggal kita suntikan ide dan kata-kata khusus, lalu kita sebut buat seperti ala Sapari Djoko Damono atau mungkin Halil Gibran. Dia akan membuat perbedaan sekali dua puisi itu sehingga perintahnya berbeda. Lalu apakah Pak Rastono nggak merasa kehilangan gaya sendiri? Jadi ChatGPT, tolong tuliskan puisi dengan gaya Rastono Sumardi gitu. Ya, ya mungkin lama-lama mereka mengenali sendiri. Kalau saya tidak sebutkan otomatis ChatGPT mungkin sudah tahu gaya saya. Karena saya sering kalau saya tidak menyebut tokoh berarti itu khas saya kan. Berarti akan menulis dengan pengalaman dia berinteraksi dengan saya sendiri kan. Kayak Rastono Tapi yang menggunakan AI. ya, Jadi pasti ya tulis tanpa AI beda dari lagi tuh kayaknya kan. puisi-puisi ya memang saya sering menggunakan pendekatan romantisme, ya, pendekatan personifikasinya kan banyak kita menggunakan begitu. Walaupun kita bicara alam tapi ya itu karena personifikasi akan-akan dia adalah manusia yang hidup kan. Itu kan gaya sastra kan. Walaupun tidak banyak saya kuasai tapi saya suka beberapa gaya yang sering saya pakai saja gitu. Nah, sekarang pengalaman Pak Rastono menggunakan AI untuk menulis lagu ya. Nah, Mengkompos ya, ya, mengkompos lagu. ya kalau Itu menulis lagu eh, biasanya saya eh, menciptakan lirik dulu di ChatGPT. Karena ChatGPT itu pintar bikin lirik. Nah, disitulah seperti kita buat puisi sebenarnya. ya Cuman artinya perintahnya bikin membuat liriknya lirik. itu seperti bikin Ya, puisi lah ya. iya. Kata-katanya tetap kita suntik dalam prompt, tapi bentuknya nanti sudah berbentuk kayak lirik. Ada beberapa tahapan kan. Ada modelnya dari eh, apa itu? Ada istilah-istilah di musik itu. Eh, Hmm. sampai outro apa semua istilahnya itu kan ada susunannya. Tapi sudah seperti itu kan nanti dipindahkan biasa saya pakai Suno atau pakai yang sebenarnya yang sering itu Suno. Oh, tapi kalau memang berbayar sebenarnya bikin musik itu luar biasa kalau mau berbayar. Kalau kita ngambil menu berbayar, apa aplikasi kayak Suno tapi yang berbayar. Saya bisa bedakan rasanya yang profesional dengan yang belum profesional ya. Yang yang pro dengan yang bukan. Memang beda. Tapi sekali-kali dia dikasih bonus juga, dikasih bonus walaupun gratis dikasih bonus yang kualitas pro tapi hanya sekali-kali. Jadi tidak sering bisa menulis. Supaya kita bayar maksudnya. Ya, kalau mau suka benar-benar setiap hari membuat ya yang pro sekalian. Tapi sekali-kali karena saya kadang-kadang walaupun saya gratis, tapi diberikan kualitas pro. Makanya beberapa karya saya yang menonjol, yang ngerasa hasilnya sangat bagus menurut ukuran saya, ya saya lempar no di publik, saya publikasikan di berbagai media, di YouTube, di Bangkai Kreatif juga ada yang bentuk audio. Nah, di media-media itu, alhamdulillah banyak direspon juga positif. Salah satu lagu tentang tema daerah Banggai Mempesona. Banggai itu kabupaten kami, namanya Banggai Mempesona. Itu lagu itu memang saya buat dengan AI. Alhamdulillah ya banyak diterima masyarakat karena eh, punya pesan tentang lokal, tapi bergaya sudah agak modern begitu. Artinya mereka asik mendengarkan musiknya, tapi ada pesan-pesan yang liriknya itu pesan-pesan lokal. Gitu.
Bahkan saya punya pengalaman juga menulis kemarin waktu pilkada di sini ya. Kadang-kadang kan banyak orang cari lagu-lagu ini kan, lagu-lagu untuk kampanye kan. Ya kita ternyata lirik-lirik saya sebagai seorang penyair itu banyak diminta oleh para penulis penulis lagu untuk kepentingan itu. Saya dimintakan walaupun karya ciptanya mereka, cuman ketika membuat lirik-lirik lokal, para musisi ini butuh saya karena saya mampu mengilustrasikan kata-kata eh, berkaitan lokal, kata-kata budaya di situ apa. Karena biasa musisi kan tidak semua dari sini daerah ini, mereka dari Ya. luar. Mereka mampu bikin musik, tapi menciptakan lirik yang berkhas lokal mereka tidak tahu. Nah, Tapi mereka mereka minta tahu saya. bahwa Pak Rasono membuatnya dengan AI. Tapi itu biasa saya apa? Memang kosakata dasarnya kan harus manual. Tapi kalau ingin coba merakitnya, saya coba dengan AI juga kita kolaborasi lah. Karena ada istilah-istilah lokal di sini kan, seperti di sini di kabupaten saya mengenalnya babasalan. Itu adalah kosakata suku-suku di sini. Hmm. Selalu itu menjadi satu ikon budaya. Babasalan itu Banggai, Saluan, Balantak, dan Andio itu suku-suku besar di kabupaten kami. Dan kosakata ini banyak dipakai untuk soal-soal kebudayaan kan. Mereka kita mencerminkan daerah. Gitu. Nah, sekarang bagian yang terakhir nih. Ya siap. Pak Rasono membuat program dengan AI. Itu gimana ininya? Apa namanya langkah-langkahnya? Angkanya ya. Jadi eh, kalau yang sederhananya biasanya kan orang kalau kita ingin katakanlah ya melihat hasilnya langsung. Hmm. Tapi itu namanya website katalah kayak berbentuk apa landing page. Hmm. Biasanya kan landing page itu kan statis. Ada tulisan, maunya untuk promosi-promosi produk, maunya. Kan Hmm. tidak berubah-berubah. Biasa itu statis. Ada kata-kata, ada gambar, ada apa? Mungkin ada form dan seterusnya kan. Gitu. Jadi itu semuanya bisa. Gemini Pro itu ada menu kanvas di situ. Ketik saja maunya saya buatkan saya landing page untuk penjualan ini maunya. Nanti umumnya mereka sudah tawarkan sudah kategori bagus. Tapi itu statis. Hmm. Statis itu tidak melibatkan database, tidak diinputkan. Langsung pasang gambarnya di situ apa semua. Kalau mau pakai langsung bisa. Dalam waktu hitung 1 jam pun sudah bisa landing page dengan bahasa skrip-skrip yang macam-macam itu sudah dibantu. Paling tinggal dibutuhkan kita tahu bagaimana mengganti gambar. Oh, itu gambarnya kan biasa juga gambar contoh. Kita ganti gambar asli yang kita butuh kan. Hmm. Gitu kan. Itu kalau yang sederhana orang mau anu. Tapi karena saya itu membuat aplikasinya tidak seperti itu. Saya biasa sudah menggunakan framework, menggunakan kode editor 4. Maka saya memberi perintah itu tidak sekaligus. Saya memberi perintah sesuai tahapan. Jadi maunya buatkan saya eh, controller untuk dokumentasi yang variabelnya terdiri dari judul dokumen, keterangan dokumen dan file dokumen, gitu kan? Baru saya enter, baru dia akan buat bahwa kalau di perintah kontrol berarti ada beberapa metode-metode seperti indeks untuk create, read untuk memanggil data. Jadi ada memang karena saya sudah mengenali dulu bahasa-bahasa itu dari manualnya, maka ketika saya perintah itu ternyata yang biasa saya buat dengan saya ketik dengan tangan manual, ternyata mereka sudah tawarkan asal kita sudah memberi perintah benar. Biasa kita memberi tahu saya menggunakan bahasa program apa. Ya itu. Ternyata sangat membantu karena kalau saya sudah pakai framework kan tidak boleh satu kaligus dibuat. Itu harus berulang-ulang dan kita tahu yang dibuat apa. Jadi kalau kita menggunakan controller, model atau view, baru saya buat tabel. Biasa kan saya membuat tabel SQL itu kan saya buat manual, maunya saya masuk di eh, apa di database, kemudian saya buat tabel, kemudian terdiri kolomnya A, B, C itu. Sekarang tinggal saya perintah buatkan eh, tabel ya berbentuk SQL itu untuk tabel namanya ini, yang kolomnya terdiri dari A, B, C, D, biar puluhan. Habis itu dibuat begitu saya cemplungan tak langsung dalam hitung 1 menit tabel itu langsung selesai jadi. Yang saya mungkin awalnya buat butuh 15 menit, saya hanya butuh 1 menit karena AI. Jadi saya sudah sangat memangkas
waktu. Dan memang sama hasilnya. Dan sebenarnya kami juga sudah tahu. Tapi selama ini itu kan harus saya skrip manual. Kalau AI sudah ngerti dengan perintah saya, maka dia akan buat seperti yang saya mau. Maka begitu saya masukkan, ya tidak error, langsung benar. Pak, langsung jadi tabel. Kalau punya saya, coba buatkan data dummy karena untuk simulasi. 100 data tentang ini. Ya dia buat, langsung saya campurkan, tek. Sudah seperti saya menginput 100 data. Karena untuk simulasi saya butuh data awal. Tanpa harus kita susah-susah mencari di mana itu, tidak. Saya minta saja data dummy, 100 data yang dari tabel itu. Yang pernah saya buat sebelumnya. Dia ngerti bahwa dia masih ingat bahwa tabel sebelumnya itu dari kolom-kolom Hmm. apa. Langsung, Oh, jadi data itu bukan ciptaan dia ya. Memang ya, diambil dari data Bapak nah, yang lama ya ya. gitu. Jadi nanti, jadi sebenarnya kita sudah punya pola sendiri, kita sudah belajar dulu pola cara kerja daripada pembuatan pemrograman. AI ini membantu saja, saya tidak mengetik lagi. Ya, saya hanya memberi perintah, biarlah dia mengetik. Tapi apa yang diketik sesuai mau saya, karena saya memahami dulu cara kerja pemrograman. Jadi bagi pemrogramer yang manual butuh 3 bulan, kalau dia mau bergaul dengan AI, mungkin bisa memangkas sampai 1 bulan itu sudah selesai. Dan itu sudah saya buktikan. Ya kalau mas 1 bulan kelamaan atau Pak? Iya, katakanlah pastinya dia harus lebih pendek. Ya, Mm-mm. ya. Saya pernah, Nah, kalau yang saya satu buat bulan itu berarti aplikasi kitanya Bangke memang Kreatif. banyak koreksi ya. Saya pakai membuat aplikasi Bangke Kreatif yang kreatif, yang di dalamnya ada audio, ada radio, ada mencantumkan video, mencantumkan berbentuk teks, berbentuk gambar, semua jenis medianya. Bahkan sampai radio-radio lokal di sini yang FM, itu sampai saya channelnya sudah ada semua di Bangke Kreatif itu. Andai kan saya tidak dibantu AI, itu mungkin butuh waktu mungkin 6 bulan mungkin. Saya pikir itu banyak hal baru waktu saya buat itu. Tapi karena saya ingin agar memiliki sebuah media sastra yang lengkap, yang banyak media, banyak jenis media yang bisa ditampilkan, saya buat aplikasi sendiri namanya Bagi Kreatif dengan bantuan AI. Alhamdulillah, 1 minggu selesai dan sudah sangat bagus karena umpamanya memikirkan bagaimana maunya ada 2 radio. Hmm. Kalau saya play radio satu, saya play radio dua, dua-duanya bunyi, Pak. Sekarang saya akan memberi perintah AI, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Agar kalau di play satu, berarti satu mati. Hmm. Kalau play satu, satunya yang mati. Nggak Itu boleh kan dua-duanya ya. butuh JavaScript yang rumit. Tapi Mm-mm. ternyata dia mampu bantu saya menyelesaikan masalah itu. Andai kan tidak pakai AI, bukan saya. Karena saya ini kan pembelajaran dari otodidak. Semua saya cari di YouTube. Karena saya bukan dari latar belakang akademik. Tapi ternyata sekarang dengan AI, saya tidak lagi berlama-lama di YouTube. Karena AI itu langsung menunjukkan jalannya. Kalau YouTube itu kan cuma simulasi orang. Saya harus lagi Nah, menganalisis lagi, menganalogi lagi kan. Saya kira itu sudah saya rasakan sebagai dalam pekerjaan saya. AI ini ternyata masuk di semua sendi kehidupan saya dalam ini Pak pekerjaan hari-hari. Rastono ini manusia langka di Banggai kali ya. Dan unggulan ya. Apa-apa lari ke Pak Rastono kali soal-soal begini. Tapi waktu kita ini sudah habis Iya, sebenarnya. iya, terima kasih. Eh, apa Pak Rastono tinggal baca puisi saya kira ya. Oh, iya, 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 iya. Silakan Pak Rastono. Baca puisi ya. Jadi puisi ini hari ini kan banyak bicara apa apa bencana alam. Jadi saya puisi ini kebetulan juga salah satu puisi lingkungan yang menurut saya suka membacanya. Dan Oke. puisi ini juga sudah direkam di salah satu radio radio di sini dan diputar berulang-ulang. Namanya Radio Insania FM. Itu radio Oke. network dan puisi ini sudah ada di list mereka dan diputar berulang. Judulnya adalah Air. Aku adalah air, cahaya yang mengalir dari tangan kekasih. Aku turun dari langit dengan rindu, mencari bumi untuk bercinta dalam rahmatnya. Setetesku menumbuhkan 1000 taman, membasuh luka yang kau sendiri buat. Aku hadir untuk hidup,
namun kau lempar racun di dalam dadaku. Wahai manusia, aku tak butuh sembah, hanya kasih. Aku berlari di sungai, menangis dalam hujan, namun kau menebang pepohonan, mengeringkan nafasku tanpa penyesalan. Aku adalah rahasia yang kau abaikan. Tanpa aku, jiwamu akan mengerang dahaga. Tanpa aku, bumi hanyalah batu yang membakar. Tanpa aku, bahkan doa tak bisa kau ucapkan. Wahai manusia, jangan kau bunuh sumber hidupmu sendiri. Jangan kau anggap aku lemah, karena ketika aku pergi, kau akan menangis, namun tak ada yang mendengar. Cintai aku seperti mencintai dirimu sendiri. Dan aku akan tetap mengalir dalam nadimu, menjadi embun di jiwamu, menjadi hujan yang membawa keberkahan. Terima kasih. Itu puisi lingkungan karena lagi banyak bencana, agar kita bisa menjaga lingkungan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini dibikin pakai AI ya? Ya, ini termasuk karya yang sudah berinteraksi dengan AI. Ya, Oke, senang sudah sekali. lama dibuat, Artinya, kira-kira bulan 2 tahun ini. buktinya apa waktu lebih panjang nih bicarakan AI. Tadi Ya, saya untuk mengenal para sono di depan, bicara soal organisasi dan lain-lain, sehingga rasanya kekurangan waktu untuk menggali soal AI. Nanti kita Insya ketemu Allah. lagi di lain hari, Ya, terima supaya kasih, lebih. Pak. Sampai jumpa, Baik. para sono. Ya, terima kasih. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.